Oke, teman-teman, selamat datang ke dalam tutorial Merdeka Cloud. Pada hari ini saya akan mendiskusikan tentang Developers Guide untuk edisi 2020. Nama saya Freddy, saya seorang sales engineer dari merdekacloud.com. Oke, tujuan kita untuk mendiskusikan Developers Guide ini adalah sebenarnya tujuannya untuk membantu teman-teman yang baru pertama kali berkecimpung di dunia software development. Oke, nah kalau teman-teman baru belajar ke Stack Overflow, ya itu kalau teman-teman akan melihat trending job description di dalam software development world ada tiga, ya. Full stack developer, backend developer, dan front end developer. Yang itu top 3 developers job yang ada yang lagi ngetrend di dunia, ya. Nah, full stack developer itu apa sih? Full stack developer itu adalah seorang developer yang bertanggung jawab untuk mendevelop misalnya seperti web atau mobile application, ya. Nah, itu bagian front end dari sebuah software development, oke. Jadi yang software berinteraksi dengan pengguna atau customer dari software kita, oke. Nah, terus ada dan dia juga seorang full stack developer juga bertanggung jawab dengan back end software development kita, ya. Jadi seperti misalnya backend software development itu seperti database, koneksi ke database, terus algoritma, terus search. Nah, itu semua bagian dari backend development, ya. Nah, seorang full stack developer itu bertanggung jawab untuk membangun semua aplikasi dari front end sampai ke back end. Oke. Nah, terus ada juga yang laku juga adalah back end developer, ya seperti yang saya tadi bilang. Jadi misalnya koneksi software software ke database, terus koneksi ke algoritma, misalnya ke server lain, itu semuanya tugas back end developer, oke. Nah, sedangkan kalau front end itu ya balik lagi kan, front end itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk desain, terus mobile application, terus web. Nah, itu semua tugasnya front end developer. Nah, selain tiga itu ada lagi misalnya enterprise application developer, ya. Itu pada dasarnya hampir sama seperti kayak backend developer, cuman bedanya dia itu bisa menghandle traffic jauh lebih banyak. Misalnya menggunakan Java, jadi itu basically pada dasarnya itu adalah seorang enterprise developer, oke. Nah, mobile developer khusus untuk khusus untuk yang menghandle mobile application, ya seperti iOS Swift atau Android Studio menggunakan untuk Android application, oke. Nah, next itu adalah database administrator, ya. Database administrator itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menghandle kelangsungan hidup dari database kita. Misalnya dia mesti handle backup, dia mesti handle create table, dia mesti handle query, ya. Nah, itu semuanya itu tugas dari seorang database administrator. Nah, kalau teman-teman lihat di slide selanjutnya, trending programming language yang baru adalah JavaScript, HTML, CSS, ya. Itu yang paling pertama, ya. Kedua adalah SQL, itu untuk koneksi database. Ketiga Python, keempat Java, kelima C Sharp, dan keenam adalah PHP, oke. Nah, seorang full stack developer itu harus pada dasarnya di slide ini menggambarkan apa yang seorang full stack developer itu harus bisa handle. Misalnya, seorang full stack developer itu pertama kali harus bisa HTML, CSS, Bootstrap. Itu udah paling absolut, nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Terus dia harus belajar bisa vanilla JavaScript, ya. Lalu kalau misalnya teman-teman sebenarnya pada dasarnya setelah vanilla JavaScript, teman-teman bisa langsung belajar SQL, PHP, Node.js atau Java untuk porsi backend-nya, ya. Nah,
Dari situ aplikasi itu bisa digabung, kita bisa menggabungkan itu menjadi sebuah aplikasi web ya, eh, dan itu udah bisa menjadi full stack developer, oke? Nah, tapi memang ada sedikit tambahan ya, di apa namanya, seorang full stack developer itu ada bagusnya untuk mempelajari React.js atau Vue.js atau Angular ya, untuk web layer dari apa namanya, single page application ya, karena kalau menurut saya, spekulasi saya, kedepannya ini React apa semua JavaScript library seperti React, Vue atau Angular akan menjadi tren kedepannya akan menjadi jauh lebih banyak penggunaannya, karena aplikasi ini jauh lebih cepat dibandingkan web yang kita bikin gitu loh, dan lebih lebih sedikit ada masalah dibandingkan menggunakan Vanilla JS ya. Nah, setelah teman-teman udah mengerti web layernya itu, eh, teman-teman bisa maju lagi ke penggunaan React Native ya. React Native, Vue Native, Flutter ya. Nah, ini adalah mobile application development platform yang menggunakan JavaScript. Nah, benefitnya menggunakan React Native, Vue Native, dan Flutter adalah teman-teman bisa write satu code, misalnya untuk React Native. Kita bisa menggunakan satu code base JavaScript untuk mendevelop iOS dan Android app at the same time. Jadi kita cuma satu code and that's it gitu loh. Sedangkan kalau kita misalnya harus mendevelop menggunakan Swift atau menggunakan Android Studio, teman-teman harus membuat develop dua code base yang kemungkinan besar itu bisa bermasalah karena banyak bug gitu loh. Oke? Okay? Nah, that's for full stack developer. Next, kita akan mendiskusikan stack-nya untuk seorang front-end developer ya. Nah, seorang front-end developer hampir sama seperti full stack developer. Mereka harus mengerti HTML, CSS, Bootstrap ya, vanilla JavaScript. Nah, itu baseline-nya yang teman-teman harus tahu, oke? Okay? Nah, opsionalnya itu adalah seperti biasa, React.js, Vue.js, atau Angular. Salah satu, boleh pilih salah satu. Nah, terus, atau bisa ke React Native, atau Vue Native, atau Flutter, next-nya. Nah, plus ada satu lagi, biasa seorang front-end developer harus bisa menghandle Photoshop, Adobe XD, ya. Karena kalau misalnya mereka nggak bisa handle desain, ya intinya jadi apa untuk front-end developer, oke? Okay? Nah, oke, terus pasti saya yakin teman-teman paling sering sekali mendengar seperti Pythons, ya, yaitu like trending programming language nomor 2, ya. Eh, saya nggak merekomendasi untuk seorang pemula menggunakan Pythons, ya. Memang sepertinya gampang dan memang sepertinya simple, ya. Tapi it's not really a very beginner friendly, ya. Sangat tidak ramah untuk seorang pemula, oke? Okay? Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena Python itu lebih banyak digunakan untuk data science, ya, programming REST API, ya, terus kayak web scraping, itu very apa ya? Mereka memang saya akuin mereka sangat efisien untuk melakukan itu. Ya, jadi penggunaannya itu udah nggak cocok untuk seorang pemula. It's not bukan untuk pemula untuk belajar. Saya agak ragu. Kalau misalnya mau pemula, mendingan belajar JavaScript. Itu jauh lebih gampang dibandingkan uh, mengerti Python. Karena 90% source code di dunia itu hampir mirip seperti C dan JavaScript gitu loh. Ya. Nah, plus jangan lupa Python itu very math oriented, jadi sangat menggunakan matematika sangat besar gitu loh. Jadi harus agak hati-hati untuk seorang pemula belajar menggunakan Python. Nah, next. Oke, pasti saya yakin juga teman-teman pasti banyak mendengar, PHP lebih bagus, Java lebih bagus, Node.js mana yang lebih bagus. Nah, pertanyaannya adalah,
yang mana sih yang lebih bagus gitu kan pada dasarnya kalau pasti teman-teman pasti sering belajar, pasti jadi bingung sendiri gitu loh kalau ngedengar expert ngomong. Nah, eh di dalam slide ini saya akan menjelaskan lebih detail ya. PHP itu sebenarnya adalah sebuah classic back-end scripting language ya. Eh, Dia itu hampir sebenarnya language, tapi bukan language, hampir menjadi language ya. Memang benefitnya itu adalah beginner friendly, supportnya juga besar, frameworknya juga banyak sekarang. Terus apa lagi ya? Nah, cuman yang menjadi disadvantage ya menggunakan PHP adalah PHP itu ada kelemahan seperti ini. Let's just say kita memberikan tugas ke PHP ya. Nah, aplikasi PHP kita ini, let's say kita beri tugas, hey tolong cek ke database untuk ID nomor 10 misalnya. Ya. Nah, PHP akan mengambil tugas ini, dia ke dalam server kita, ya, sampai dia servernya apa di server belakangnya itu selesai, dia baru akan keluarin outputnya, oke? Okay? Nah, ini yang sedikit menjadi masalah kalau misalnya tiba-tiba database-nya mati karena ya things happens, you know. Kita nggak bisa memperkirakan kapan sebuah database akan mati atau apa server lain atau akan mati. Nah, PHP itu suka menjadi locking, jadinya ketika teman-teman ngirim ini database-nya mati, nah ini nyangkut nih aplikasi PHP kita. Habis itu nggak bisa user user baru nggak bisa masuk ke dalam untuk mengeluarkan request ya. Nah jadi ini yang menjadi kelemahan yang paling besar di dalam PHP. Oke. Nah next adalah Java ya. Java itu adalah sebuah classic backend server programming language ya. Benefitnya Java adalah robust ya, jadi sangat kuat, dia bisa multi threading dan sangat aman ya. Intinya adalah Java itu bisa menghandle jauh lebih banyak user dibandingkan PHP ya. Kita ngomong let's just say misalnya PHP bisa handle 100, Java bisa handle 10 gitu loh. Out of the box ya. Nah, cuman disadvantage-nya Java adalah eh, Java itu time to market-nya akan jauh lebih lama development-nya karena eh, Java itu konfigurasinya sangat banyak gitu loh, dan itu nggak boleh ada yang miss satupun ya. Nah, eh, oke, walaupun memang sampai sekarang itu mereka udah ada framework baru ya namanya Spring Boot, itu bisa membantu sekitar cut hampir 90% time to market dari sebuah aplikasi Java. Oke. Nah, itu kenapa saya sendiri pada dasarnya sekarang lebih banyak menggunakan Java dibandingkan programming language yang lainnya. Oke. Next, saya memperkenalkan Node.js ya. Node.js adalah server programming language yang baru ya, didevelop oleh Google. Dia menggunakan base dari JavaScript, oke ya. Nah, saya lebih cenderung untuk seorang pemula itu untuk menggunakan Node.js ya. Itu better better alternatif daripada PHP. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan Node.js ya, ingat kalau misalnya saya bilang kalau misalnya PHP itu ada sedikit problem dengan blocking ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngehang, dia tiba-tiba nggak aplikasi kita juga jadi ngehang gitu loh. Nah, sedangkan kalau Node.js bedanya adalah let's say kita beri tugas ke Node.js, excuse me, kita beri tugas ke Node.js, Node.js akan bawa ke dalam database, misalnya, hey, tolong cek ID nomor 10, seperti tugasnya PHP. Oke, nah instead dia nunggu untuk outputnya, ya, Node.js akan langsung uh, menerima request dari user lain, gitu loh. Walau kita nggak peduli, dia servernya mau mati, kita servernya mau meledak, atau servernya mau ngapain, itu nggak ada urusan. Jadi pokoknya kita kirim dulu, kalau dia requestnya error, ya urusan nanti, gitu loh. Nah, itu kenapa saya bilang kalau Node.js itu jauh sedikit lebih beginner friendly, better alternatif, dan jangan lupa Node.js itu lebih apa itu namanya ya? Time to marketnya itu jauh lebih better dibandingkan Java, ya. Nah, itu benefit menggunakan Node.js, ya.
Nah, ada lagi itu Go, ya, develop juga oleh Google, ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu namanya Golang, ya. Itu si lookalike server programming language didesain untuk menggeser dominasi Java, ya. Very efficient, saya nggak bilang jelek, and saya harus akuin itu memang bagus, ya. Cuman saya disadvantage-nya mungkin adoption rate-nya itu jauh lebih sedikit dibandingkan Java, karena Java itu udah pemain lama, jadi kita ngomong dari tahun 97, I guess. Itu Java itu sebenarnya udah ada gitu loh. Jadi agak susah untuk menggeser dominasinya Java, ya. Cuman, untuk kedepannya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kemungkinan Go mungkin akan naik, we never know. Oke? Okay? Nah, intinya slide ini dan tutorial ini adalah apa? Ya, satu, kita harus pick the right tools for the right job. Ya, PHP nggak mungkin bisa pull 1 million user per day out of the box. Itu harus dikonfigurasi ulang. Ya. Nah, sedangkan Java itu might be able to do it. Ya. Terus yang kedua, kita sebagai seorang pemula itu kita harus juga belajar untuk men-separate workload-nya. Saya dulu, ini pengalaman saya sendiri. Jadi ketika dulu saya baru pertama kali belajar programming itu, saya lebih banyak melempar proses itu ke dalam database gitu loh. Nah, itu big mistake, ya. It cost me a lot, ya. Jadi don't do that. Intinya adalah dengan programming language sekarang kita bisa separate workload-nya untuk di tiap server gitu loh. Nah, yang ketiga itu adalah multi-threading is your friend. Tolong pelajari bagaimana menggunakan multi-threading. Kenapa saya bilang multi-threading is your friend? Ya, uh, mungkin di zaman 2004 atau 2005, ya, peningkatan kecepatan prosesor itu jauh lebih kencang dibandingkan sekarang. Ya, zaman dulu mungkin dari 1 gigahertz bisa jadi 2 gigahertz, next tahun ketiganya bisa jadi 3 gigahertz. Nah, untuk tahun 2015 plus, ya, saya udah melihat kok kayaknya peningkatan prosesor itu kita nggak pernah ngeliat ada yang sampai 5 GHz sekarang gitu loh. Sepertinya prosesor limit itu udah mulai kepentok. Jadi instead of nambahin kecepatan prosesor, manufacturer prosesor sekarang mulai menambahkan jumlah core itu jadi lebih banyak gitu loh. Nah, jadi untuk aplikasi kita menjadi lebih efisien, kita harus menggunakan multi-threading. Oke? Okay? Nah, itu sangat-sangat-sangat penting. Ya. Nah, next, ini yang saya nggak bisa stress enough, ya. Algorithm is your friend. Algorithm is your friend. Jangan lupa itu, ya. Seperti kalau teman-teman pernah dengar mungkin binary search, terus apa itu namanya, binary tree, terus graph, itu sangat 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 penting, ya. Karena kenapa? Efisiensi program kita akan menjadi jauh lebih penting, lebih gede kalau kita menggunakan algoritma yang efisien. Alright? Yeah, that's pretty much it. So, hopefully tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk mengorientasikan kemana arah development teman-teman, ya. And that's pretty much it. Alright?